Gusti nyuwun pangat sami sampun tengu kula ninggalke agami infak sedekah lan kitab suci nyuwun tuntunan ilahi robbi ya Allah Gusti kang damel jagat kathah bilahi kawula sambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sahabat budaya, pendengar setia Pro 4 RRI Makassar, saluran budaya dan inspirasi dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Ahmad Kahfi alias Lakapi kembali menjumpai ruang dengar Anda dalam program siaran apresiasi budaya lokal malam hari ini. Selama kurang lebih 60 menit ke depan kita akan berbincang hangat, menginspirasi dan tentunya memompa semangat kita untuk menyongsong masa depan bangsa yang lebih sehat dan juga tangguh. Sahabat budaya, fisik yang kuat dan bangsa yang hebat tidak akan tercapai tanpa adanya masyarakat yang aktif bergerak. Disinilah pentingnya olahraga masyarakat, olahraga yang tidak hanya mengejar medali tetapi merajut kebersamaan, kegembiraan dan menghidupkan kembali roh gotong royong atau makbulo si batang di tengah-tengah kita. Oleh karena itu, malam ini kita akan mengangkat sebuah tema yang sangat-sangat luar biasa dan juga penuh optimisme. Dengan temanya itu dari tekad dan harapan menuju prestasi dalam memasyarakatkan olahraga menuju Indonesia Emas 2045. Dan alhamdulillah di studio Pro 4 RRI Makassar saat ini telah hadir 3 narasumber hebat yang akan mengupas tuntas bagaimana peranan Inorga atau Induk Organisasi Olahraga Persejasi di Sulawesi Selatan dan juga Kota Makassar. Sebelum itu kita sapa dulu narasumber-narasumber hebat kita. Yang pertama telah hadir Bapak Dr. Muhammad Nasir SPMP selaku Ketua Umum Inorga Persejasi Provinsi Sulawesi Selatan. Selamat malam Bapak. Kemudian ada juga Bapak Eko Sutrisno Esa selaku Ketua Umum Inorga Persejasi Kota Makassar. Assalamualaikum Pak Eko. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Kemudian ada juga ujung tombak kita yang bersentuhan langsung dengan keanggotaan dan wilayah. Ada Bapak Udin Sangkala SPD GRCL Kui selaku Koordinator Bidang Keanggotaan dan Organisasi Inorga Persejasi Makassar sekaligus Sekretaris Korcam Persejasi Kecamatan Ujung Tanah. Selamat malam, assalamualaikum Bapak. Nah, alhamdulillah sahabat budaya, untuk membuka perbincangan kita yang penuh semangat ini saya ingin ke para narasumber terlebih dahulu terkait tema besar kita. Nah, secara singkat Pak, bagaimana Bapak sekalian melihat korelasi antara olahraga masyarakat seperti persejasi ini dengan ketahanan budaya lokal dan kesehatan warga kita di Sulawesi Selatan? Mungkin bisa diawali oleh Bapak Dr. Muhammad Nasir. Silahkan Bapak. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari
perkumpulan sepak bola berjalan seluruh Indonesia Iya. untuk Provinsi Sulawesi Selatan, disingkat Persejasi, atau istilah internasional atau dunianya adalah Walking Football. Ya, jadi Walking Football Indonesia, Persejasi di pusat, dan Walking Football Sulawesi Selatan, atau di sosmed kami beri nama itu Walking Football Sulsel. Ya, itu. Ya. Jadi saya hanya menyampaikan di awal adanya ini karena olahraga masyarakat ini masuk kategori olahraga masyarakat. Itu sepak bola berjalan, walking football. Itu lahir berawal dari dunia internasional ya, yang habit bola pemain legend internasional di England itu pusatnya adalah organisasi UEFA, Walking Football Association, itu FIFA-nya sepak bola ya, sepak gitu bola, ya, sepak bola berjalan ya. Itu sudah ribuan klub di sana, sudah ribuan klub, dan itu ini termasuk olahraga inklusif untuk pralansia dan lansia. Di Indonesia pun, dari Sulawesi Selatan pun kami melakukan yang sama karena ketatnya kalau nomor lomba atau kualifikasi olahraga masyarakat kita ini, kalau internasional harus yang 50 ke atas, 50 tahun ke atas usianya. Ya. Aturannya 50 ke atas ya itu ya internasional ya. Tapi di kami supaya lebih masif ya, kami bisa masuk ke usia 25 ke atas gitu. Dan juga karena semua ini berawal sebetulnya kalau di negara maju itu maaf saya orang akademisi, jadi saya akan berbicara tentang suatu yang lebih akademik. Itu mereka sudah menjadikan olahraga masyarakat itu industri olahraga. Berawal dari hasil penelitian yang dipatenkan lalu membuat organisasi yang punya nilai bisnis dan industri. Contoh yang kami sudah afiliasi internasional itu WAFA, Walking Football for Health di Singapura, yang diinisiasi dan didirikan oleh Dr. Didi. Itu hasil penelitiannya tentang jalan yang sehat. Jadi tipologi jalan sehat atau prototipe jalan sehat ini dari hasil penelitiannya di jurnal internasional bereputasi itu dipanggil ke England mempresentasikan, ya, sehingga dapat paten dan dia dapat izin untuk membentuk organisasi walking football. Kami pun begitu. Ya, jadi patennya ada. Jadi mereka dari paten itu dia sudah menjadi industri, bisnisnya luar biasa mahal sebetulnya. Di kita pun begitu sebetulnya, di Undang-Undang Nomor 11 tahun 2022 ya. Ada dua kategori olahraga prestasi dan olahraga masyarakat. Itu tujuannya untuk membentuk juga pada industri olahraga supaya mengangkat target pertumbuhan ekonomi. Jadi Persejasi ini sepak bola berjalan itu hadir di Indonesia dan di Sulawesi Selatan sejak tahun 2022. Ya, sudah terbentuk 12 kabupaten kota yang sudah aktif di ajang nasional dan internasional maupun lokal. Itu prestasi yang sudah kami raih. Ya, kemarin baru-baru Asia Pacific Walking Football Cup di Bali, di Perth, Australia, dengan di Singapura. Alhamdulillah kita dapat prestasi medali emas ya. Di Bali itu, dan juga dapat trofi fair play. Ada yang di gambar saya itu ya. Ada, itu trofi yang dari Perth, Australia. Kami dapat penghargaan itu. Ya, karena memang kita lebih sopan lah untuk memainkan, tapi mereka ya menghargai kami. Alhamdulillah. Ya, itu yang kita sudah raih prestasi, dan prestasi ini sudah menjadi suatu hal yang masif ke masyarakat untuk lebih digiatkan lagi baik di beberapa kabupaten. Gitu ya. Nah, untuk Pak Eko sendiri bagaimana tanggapannya?
Kalau di kami Pak di Persejasi Kota Makassar ini alhamdulillah karena tugas kami hanya untuk membentuk tim. Iya. Alhamdulillah sudah berkoordinasi juga dengan Siap. koordinator kecamatan. Iya. Sudah terbentuk sekitar 15 modinya. 14. 14 Oh, sudah ada 14 klubnya. 14 ya. kecamatan. Oh, kecamatan. Jadi setiap kecamatan itu mereka membentuk klub, membentuk klub Persejasi. Dan dalam waktu dekat ini ada event forecourt yang akan diadakan oleh Kormi. Iya. Jadi makanya itu kami juga sempat tadi sudah persiapan untuk event tersebut. Jadi memang perkembangan Persejasi di Makassar ini sudah cukup masif ya. Cuman mungkin beberapa masyarakat yang menganggap ini ada kok sepak bola berjalan. Artinya masih mau digalakkan lagi sosialisasinya. Karena kita sudah masuk dalam organisasi, jadi mereka mungkin menganggap ini belum anu, tapi alhamdulillah sudah banyak yang terbentuk. Nah, kalau untuk Pak Udin sendiri bagaimana di tingkat kecamatan ini Bapak? Bagaimana antusiasnya masyarakat yang bergabung dengan ini? Jadi untuk sementara ini di bawah koordinasi dari Pak Ketua Umum Persejati Kota Makassar, Iya. dengan tugas yang berat tapi tugas mulia ini, sebenarnya kita baru awal untuk berkoordinasi, dan alhamdulillah beberapa pekan lalu kita sudah bentuk dengan adanya SK dari Ketua Umum Persejati Kota, sehingga karena kebetulan saya juga punya beberapa komunitas. Iya. Kemudian di Kota Makassar ini terkait dari hasil kemarin di tahun 2025 di Lombok, termasuk pemerintah Kota Makassar di sini sangat merespon. Sampai-sampai saya masih ingat ketika Ibu Kepala Dinas Pendidikan itu membawa kita mengantar untuk memperkenalkan olahraga sepak bola jalan ini ke Bapak Wali Kota. Saya masih ingat Pak Wali mengatakan bahwasanya kalau hari ini ada sepak bola jalan, bisa-bisa besok lusa ada sepak bola tidur. Ya. Jadi artinya untuk berbicara masalah sepak bola jalan, menurut saya ini dengan tugas yang diberikan oleh Pak Ketua Umum di kota, kita untuk sementara di Kecamatan Ujung Tanah sendiri kita baru mengakomodir atau berkoordinasi dengan beberapa pemuda yang bekerja di kantor camat Ujung Tanah. Saya kira itu. Siap. Nah, kemudian untuk Pak Ketum Ketum Provinsi ini, untuk pendengar Pro 4 yang mungkin baru mendengar ini Pak Ketua, bisa dijelaskan sedikit apa sesungguhnya esensi dari Inorga atau induk organisasi olahraga Persejasi ini? Mengapa olahraga ini mungkin dinilai sangat efektif untuk memasyarakatkan olahraga di Sulawesi Selatan? Sepak bola berjalan itu atau walking football itu sebenarnya adalah olahraga sepak bola yang lebih soft, lebih safety terhadap teknikal bermain, itu lebih aman ya. Diperuntukkan ada 3 untuk di kami ya, di secara skala nasional dan provinsi. Iya. Itu pra lansia dengan lansia dan family game. Olahraga ini tidak hanya sekedar olahraga, tapi ada nuansa fun, happiness, bergembira, kan lucu-lucu. Kalau dia sudah lihat cara bermain yang tidak lari, tidak boleh lari, itu sudah pelanggaran. Tidak boleh lari, dan tidak boleh satupun dari pemain itu yang menginjak garis penalti, itu juga. Jadi enggak boleh, jadi aman bagi penjaga gawang, dan juga no body contact, no tackling, no sliding. Jadi semua lebih soft itu ya dalam aturan permainan itu. Dan luas lapangan ini kan cukup 20 kali 30 atau seluas lapangan futsal atau mini soccer. Ya, dimainkan dalam satu tim itu 6-7 orang ya. Prinsipnya itu adalah kita bermain, berolahraga
dengan ceria, bergembira. Ya, jadi itu lucu-lucuan. Jadi dengan itu kan meningkatkan hormon happinessnya, sehingga itu lebih membugarkan. Jadi tidak hanya sehat, jadi bugar juga. Jadi bagaimana masyarakat kita ini yang dimasifkan ke olahraga masyarakat itu yang lebih sehat. Jadi masyarakat sehat, masyarakat emas, Indonesia sehat, Indonesia emas. Saya kira itu yang harus kita capai untuk meluaskan atau menyebar salah satu varian olahraga, yaitu olahraga sepak bola berjalan. Nah, sejauh ini kan ini sudah 12 kabupaten kota yang terbentuk organisasinya. Bagaimana antusiasme masyarakat yang ada di kabupaten, atau mungkin bisa dikatakan bagaimana olahraga ini diterima oleh masyarakat yang ada di kabupaten ini? Ya, alhamdulillah untuk misalnya seperti Enrekang, Pinrang, Goa, Makassar, Kota Makassar dan Jeneponto yang aktif dan lain seterusnya itu ya sudah mengikuti ajang internasional dan nasional. Tidak hanya persoalan olahraga masyarakat ya yang dirintis, tetapi umumnya di kami ini, anggota-anggota kami dalam organisasi, saya membangun organisasi ini adalah prinsip mentalitas berorganisasi yang benar-benar belum lagi ke atletnya. Jadi ada dua, mengelola SDM organisasi dan mengelola pegiatnya. Ya, kan ini beda cara untuk mengurusi. Betul. Ya. Jadi kami memperkuat di saya sendiri sebagai ketua, memperkuat di organisasi. Walaupun sendiri saya bukan asli pemain sepak bola. Iya, betul. Tapi diperkuat di situ dulu sehingga tidak hanya olahraga masyarakat, tetapi varian olahraga sepak bola ini yang disebut sepak bola berjalan itu sudah masuk di dalam kurikulum pendidikan. Karena kebanyakan mereka dari guru-guru olahraga, dosen olahraga, seperti yang ketua umum Goa, Pak Arham itu dosen olahraga. Itu lebih kencang lagi dia. Yang di Bone, yang di Sopeng ini, itu ya dia setelah penataran kurikulum sekolah itu, lalu dia bingung dia mengangkat salah satu varian olahraga itu sepak bola berjalan. Nah, begitu dia presentasikan, orang kaget semua. Apa ini? Sehingga semua guru itu kita pilih ini untuk latih tanding. Ini satu saja. Jadi sudah terdesain menjadi suatu kurikulum pendidikan olahraga. Jadi itu yang lebih bagus karena pendidikan ini menyadarkan mereka kepada anak didik bagaimana pola olahraga yang lebih safety, yang tidak mengandung kekerasan tingkat tinggi, yang membuat cedera yang lebih parah ya, lebih banyak. Tapi kami walaupun ada juga, tapi itu kan lebih ringan. Lebih ringan. Maka dengan olahraga masyarakat itu yang happiness, bahagia, akan lebih bugar, dan ini mengurangi ongkos sosial health, kesehatan. Betul sekali. Nah, kemudian kita ke ketua Kota Makassar nih. Pak Eko, bagaimana kalau dari kacamata Pak Eko, Kota Makassar yang dinamis ini, bagaimana antusiasme warga Kota Daeng sejauh ini terhadap kehadiran Persejasi? Apakah tekad warga untuk sehat lewat olahraga ini sudah mulai terlihat di lapangan? Karena kalau kita lihat ini kan Makassar kota besar nih. Nah, tentunya kita mau lihat bagaimana antusiasnya. Kalau dari kacamata Pak Eko sendiri bagaimana? Ya, kalau sepak bola berjalan ini sebenarnya kan awalnya dari kita dulu pernah main sepak bola itu di lorong-lorong. Betul. Di tanah. Pakai bola-bola plastik begitu. Bola plastik. Dan mungkin itu bisa meningkatkan silaturahmi antar warga. Jadi dengan adanya itu kita bisa sosialisasi masuk ke situ. Dan itu seperti Pak Ketum tadi sampaikan bahwa banyak usia yang bisa kalau seperti pernah ada klaster
berkeluarga Pak ya. Jadi family mereka game. main family game. Family game. Jadi dari neneknya, bapaknya, Ya. emaknya, anak-anaknya. Jadi itu satu keluarga membentuk satu tim. Satu tim. Terus mereka berkompetisi di situ. Wah, asik juga ternyata. Kakek nenek, ibu bapak, anak cucu. Betul, ya. Ya, itu family game. Jadi lucu-lucuan. Ya, Jadi artinya tidak seserius apa Ya. yang di ini. model itu udah model internasional. Yang inisiasi Singapura, Wafa. Ya. Oh mungkin itu. Kita ke Pak Ketum Provinsi dulu. Nah menuju Indonesia Emas 2045 ternyata targetnya adalah active society atau masyarakat yang aktif bergerak. Apa saja tekad dan program strategis dari Persejasi Sulsel agar olahraga ini tidak hanya eksis di kota besar tetapi merata ke seluruh kabupaten kota. Mengingatkan kita di Sulawesi Selatan ini punya 24 kabupaten kota. Ya. Nah, ini kan baru setengahnya nih. Nah, kalau dari Pak Ketum sendiri bagaimana tekad dan program strategisnya ke depan? Ya, saya mengangkat dulu tujuan dari Indonesia Emas di tahun 2045. Iya. Itu kan 100 tahun, kita mau menjelang 100 tahun Indonesia merdeka. Iya. Itu ada di program jangka panjang nasional kita. Itu 3 tujuan. Ya, pertama 5 besar ekonomi dunia kita harus bisa masuk di situ. Iya. Dan SDM unggul. SDM unggul. Betul. Yang ketiga adalah negara maju. Kita menuju tidak hanya kita developing country, sedang berkembang, negara sedang berkembang. Hadirnya Wakin Football ini atau sepak bola berjalan itu di SDM unggul. Nah, bagaimana manusia kita Indonesia ini yang bisa unggul, itu aspek kesehatan harus diperhatikan. Ya. Betul. WHO sudah menyatakan bahwa 150 menit per minggu untuk berjalan, ya, berjalan. Jalan kaki itu, itu mengurangi 20%, ya, 20% usia, terutama usia lansia itu lepas dari ketergantungan obat hipertensi. Jadi 1 jam saja kita bermain olahraga berjalan itu sudah mengcounter persoalan kita, tidak hanya gerakan olahraga, tapi ada hormon happiness yang dikeluarkan itu lebih senyum saja dalam 20 detik. Itu meningkatkan hormon happiness sehingga tensi akan mereda. Nah, itu juga dari salah satu faktor bagaimana kita menuju tidak lagi ketergantungan terhadap penyakit menular, hipertensi, jantung, stroke. Betul. Nah, lepas dari ini kan mengurangi biaya sosial, biaya kesehatan. Kos untuk itu dialihkan ke pembangunan. Jangan sampai kita menuju Indonesia yang berekonomi maju, bangunan gedung-gedung itu semua tinggi tapi isinya rumah sakit. Tanpa ada gerak olahraga, terutama berjalan. Karena hasil riset dari berjalan itu sudah dipatenkan oleh Dr. Didi, itu ada teknik jalan kaki yang sehat. Nah, itu jadi pola struktur tulang dan segalanya itu bisa terjaga lebih safety, lebih aman terhadap kesehatan. Jadi itulah yang sebetulnya diharapkan menjadi kualitas manusia unggul, manusia sehat, manusia emas. Masyarakat sehat, masyarakat emas, Indonesia sehat, Indonesia emas. Ternyata seperti itu. Nah, kita ke Pak Eko lagi nih. RRI Pro 4 ini kan kental dengan program apresiasi budaya lokal, olahraga masyarakat yang seringkali menjadi sarana silaturahmi, bagian dari gaukang atau keramaian atau pesta rakyat, atau mungkin bisa juga dikatakan bahwa berkumpulnya warga atau mau bulosi batang. Bagaimana Persejasi Makassar mengemas olahraga ini agar menyatu dengan kultur sosiologis Makassar yang senang berkumpul dan berinteraksi? Baik, jadi tadi seperti yang saya sampaikan, yang awalnya itu
dimainkan di lorong, di jalanan, Iya. dan di halaman-halaman rumah, misalnya seperti itu. Nah, ini menjadi sarana silaturahmi warga yang pertama, karena setiap kegiatan-kegiatan tersebut pasti kita bertemu dengan warga, Iya. baik itu tingkat RT, RW. jadi kompleks misalnya, kita bisa menciptakan suasana dalam perlombaan situ menjadi sarana silaturahmi warga. Yang kedua, menggabungkan unsur pembinaan karakter. Ya, tentu setiap pembinaan daripada persejasi ini untuk usia-usia dini, nah kita sudah mengajarkan karena beberapa teman-teman yang dosen, yang guru juga sudah memasukkan kurikulum di sekolahnya. Jadi itu sudah menjadi juga bagian pembinaan karakter. Kemudian melibatkan semua usia. Ya, ada usia anak-anak, remaja, dewasa, bahkan ada yang veteran atau grandmaster. Ya, legendnya. Artinya ini yang umur 50-an lah ya. Kemudian menyesuaikan budaya gotong royong. Itu setiap kita mau main tentu menyiapkan lapangan, kemudian menyediakan konsumsi. Iya, betul. Mandiri ya. Mandiri. Dan seperti tadi Pak Ketum sampaikan, ya menjadi bagian dari ekonomi kerakyatan juga. UMKM di sini diberikan ruang untuk berjualan. Betul. Produk-produk lokal dipromosikan dan lain sebagainya macam. Yang terakhir ini ya mengangkat identitas lokal Makassar dan Bugis Makassar. Misalnya menggunakan tema si pakatau dalam sepak bola jalan, sportivitas sirik napace atau bermain bersama bersaudara selamanya. Ya betul. Jadi konsepnya ini bukan sekedar olahraga tapi gerakan sosial masyarakat yang memadukan kesehatan, silaturahmi, pendidikan karakter, budaya lokal dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Ternyata banyak sektor yang disentuh ternyata dari olahraga berjalan ini. Nah, kita ke koordinator bidang keanggotaan. Nah, menarik sekali kita lihat peran ganda Anda karena dua posisi kita tempati. Di satu sisi mengurus keanggotaan kota, di satu sisi lain bersentuhan langsung dengan warga di Kecamatan Ujung Tanah. Bagaimana dinamika mengajak warga Ujung Tanah yang karakternya mungkin bisa dikatakan sangat heterogen dan berada di wilayah pesisir atau pelabuhan untuk mau aktif di persejasi. Dari Anda sendiri bagaimana? Ada tantangan terbesar atau bagaimana di sana? Baik, jadi untuk korjam-korjam di 14 kecamatan di Kota Makassar ini, artinya untuk yang seperti itu ketika kita berbicara masalah dinamika pasti ada, karena kita ini baru awal memulai. Artinya seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua Umum Kota bahwasanya sepertinya sepak bola berjalan ini menyasar semua kalangan. Sehingga dengan tugas kita di bidang keanggotaan dan organisasi ini di 14 kecamatan karena minus Kecamatan Buntuala, artinya untuk mengembangkan apa yang menjadi visi misi kita ini di Persejasi Kota Makassar itu harus dilakukan sosialisasi yang lebih banyak. Nah, ada tidak tantangannya di sana, Pak? Jadi untuk sementara tantangannya ini karena kita baru merambah pemuda-pemuda di Kecamatan Ujung Tanah. Nanti setelah itu kita akan mencoba untuk bersentuhan dengan warga seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua bahwasanya sepak bola berjalan ini bukan cuma di lapangan futsal saja, di mini soccer saja, tetapi itu dulu kita kenal yang namanya golorong. Itu kita bisa lakukan, bisa laksanakan di lorong-lorong. Karena jujur ketika orang mendengar sepak bola berjalan di teman-teman di berbagai kecamatan ini, itu timbul rasa penasaran seperti apa itu sepak bola berjalan. Sehingga inilah yang menjadi tugas kita di bidang keanggotaan dan organisasi untuk lebih banyak bersosialisasi di lapangan. Tapi sejauh ini bagaimana kita lihat, pernah tidak melakukan uji coba atau mungkin dilakukan di kecamatan-kecamatan begitu? Latih tanding. Latih tanding begitu. Kalau di Kecamatan Ujung Tanah ini teman-teman karena untuk sementara pemain-pemain kita ini baru terdiri dari pemuda, bahkan memang ada warga di sana. Karena adanya persiapan menjelang
Forkot ini dia memiliki motivasi dan ingin cepat untuk, karena dia menanyakan kapan Forkot ini. Bahkan seperti yang saya sampaikan kepada Pak Ketua bahwasanya di sana itu di Kecamatan Ujung Tanah bukan sekedar untuk berpartisipasi saja, tapi dia mengatakan Ujung Tanah siap juara. Wih. Saya kira itu. Ternyata antusias masyarakat di sana tinggi juga menyambut olahraga persejasi ini. Iya betul. Forkot itu festival olahraga kota. Iya. Nanti berarti itu Pak Ketua nanti dilibatkan sama itu ada tenan-tenan untuk UMKM. Semua begitu kan, festival Forkot, Forkap kabupaten, Forda kami pernah lakukan juga Forda. Lalu Fornas yang tertinggi. Itu tiap tahun ganjil. Tiap tahun ganjil. Sekali itu kalau di Fornas. Itu Korminas yang penyelenggara. Insya Allah nanti 2027 tahun depan itu di Sulawesi Tengah, Palu. Palu. Ya sebelumnya ini dapat juara medali di Lombok, NTB. Fornas ke-8 di Lombok, NTB. Nah, itu kami datang rombongan satu kapal. Itu masih banyak rame. Nah, itu ya bawa anak, ya istri apa semua, jadi keluarga, jadi rekreasi lah sambil berolahraga. Artinya sambil olahraga sambil rekreasi juga. Bawa keluarga. Itu. Nah, untuk Ketua Umum Kota Makassar atau Pak Eko, dalam waktu dekat atau sepanjang tahun ini apa target atau mungkin prestasi konkret yang ingin dicapai oleh Persejasi Makassar dalam hal menjaring massa atau menggelar kompetisi? Alhamdulillah dalam waktu dekat ini ada Forkot yang tadi disampaikan. Iya, siap. Mungkin kalau enggak bulan Agustus atau bulan 9, 10. Nah, tergantung dari kesiapan. Kalau kami sih alhamdulillah sudah siap, yang disampaikan tadi Pak Koordinator bahwa Ujung Tanah siap juara. Benar. Iya. Artinya antusias masyarakat ini tinggi sekali ternyata. Ini baru satu kecamatan. Bagaimana dengan kecamatan-kecamatan yang lain ini yang ada di Kota Makassar? Kita ke Pak Udin dulu. Pak Udin, untuk penanggung jawab keanggotaan, bagaimana cara atau syarat bagi komunitas warga, mungkin RT, RW atau sanggar di Makassar yang ingin bergabung untuk membentuk kepengurusan atau klub persejasi? Apakah organisasinya ini inklusif untuk semua usia? Jadi untuk merekrut anggota ini untuk sementara kita hanya sifatnya fleksibel. Sehingga artinya bagaimana Inorga Persejasi ini bisa dikenal dulu. Bisa dikenal dulu karena seperti yang saya sampaikan tadi bahwasanya ketika orang atau masyarakat di Makassar itu mendengar sepak bola berjalan, maka yang muncul di pikirannya itu rasa penasaran yang besar. Bahwasanya seperti apa itu sepak bola berjalan. Jadi untuk berbicara masalah aturan kita belum ada. Mungkin akan dijelaskan lebih banyak oleh Pak Ketua. Yang jelas bagaimana masyarakat itu di Kota Makassar dari berbagai kalangan, mulai dari RT, RW, pemuda, bahkan di dunia pendidikan, guru maupun kalangan-kalangan yang lain bisa antusias dan bisa termotivasi untuk bergabung di Persejasi ini. Artinya lebih ke terbuka dengan semua kalangan usia. Begitu ya Pak ya? Iya, betul. Cuma kan untuk Persejasi ini kan olahraga masyarakat, jadi seperti yang disampaikan tadi usia 40 ke atas. 40 ke atas. Tapi tidak menutup kemungkinan dong kalau ada yang mungkin umur-umur 20 mungkin atau 17 yang mau ikut bergabung untuk ceria-ceria lah begitu. Betul. Itu diterima semua. Baik, mungkin ini juga yang akan menjadi pertanyaan saya pada malam hari ini karena telah hadir Ketua Umum Kota dan Ketua Umum Sulsel. Seperti yang disampaikan tadi bahwasanya arah atau muara dari Persejasi ini kalau bisa memang betul harus ada yang diarahkan ke prestasi dan harus ada juga yang diarahkan ke olahraga masyarakat. Karena terus terang, karena saat-saat ini adalah momentum SPMB, seleksi penerimaan siswa baru. Artinya bagaimana ke depannya ini terkhusus untuk sepak bola jalan itu bisa mengarah ke prestasi.
Karena jujur, anak-anak kita, adik-adik kita yang ingin melanjutkan pendidikan di tingkat yang lebih tinggi itu kesulitan untuk masuk ke sebuah sekolah yang diinginkan. Sehingga artinya ada wadah atau sebuah jalur, dalam artian dalam hal ini adalah jalur prestasi. Dan saya berharap Persejasi ini ke depannya hadir untuk memfasilitasi anak-anak kita di sekolah-sekolah. Ternyata cukup mulia juga tujuannya Pak Udin. Siap. Nah, kita ke Ketua Provinsi. Olahraga masyarakat ini berada di naungan Kormi atau Komite Olahraga Masyarakat Indonesia. Bagaimana sinergi Persejasi dengan Kormi ataupun pemerintah daerah dalam hal ini Dispora dalam mendukung fasilitas atau ruang publik seperti lapangan atau mungkin CFD agar warga bisa bermain Persejasi dengan nyaman. Karena kan ini bisa dikatakan belum ada lapangan tetapnya. Kalau dari Pak Ketua sendiri bagaimana? Alhamdulillah di tahun 2023 kita ini sudah masuk anggota penuh di Kormi Sulawesi Selatan, dengan persyaratan ketat dan semua, sehingga kita bisa melakukan event kompetisi di Forda yang melibatkan beberapa kabupaten kota. Nah, itu salah satu peran penting kami disupport oleh Kormi Sulsel dan Dispora. Nah, itu. Dan juga alhamdulillah kita sudah dapat juga beberapa budgeting untuk mengembangkan ini. Namun kami juga di balik itu lebih dominan ke sifat mandiri. Karena saya tidak termenangkan kan persoalan bantuan apa gimana karena nanti mengguncang semangat berorganisasi dengan teman-teman ini. Kalau kita dapat alhamdulillah gitu sebagai kepedulian stakeholder yang ada baik pemerintah. Nah, target kami sebetulnya lebih masif lagi karena ini menjadi suatu misi sosial dan suci artinya strateginya itu di kabupaten kota hingga sampai ke desa-desa itu kita harap dan kita mungkinkan semua bisa memiliki lapangan lapangan bisa jadi lapangan bulu tangkis lapangan voli yang ada itu dimainkan, apalagi kalau ada lapangan yang khusus misalnya lapangan sepak bola itu kan bisa dibagi tiga. Nah, lapangan-lapangan yang punya space batas umum itu kan semua bisa menghasilkan suatu pendapatan disewa 20.000 sekali game. Itu kan itu sudah mendapatkan hasil. Selama ini kami latih tandingnya itu di gelanggang futsal Telkom. Itu yang kita di situ seringnya kita bermain di situ. Dan karena titiknya itu enak, teman-teman dari wilayah selatan, utara, Makassar itu bisa mudah bergabung. Apalagi yang sebenarnya saya kemarin merekrut keanggotaan di Makassar ini sangat hati-hati karena bagaimana Makassar ini sesuatu yang sangat dinamis sehingga target strategi kita ini diharap RT RW memiliki lapangan itu untuk olahraga masyarakat, senam kah, sepak bola berjalan kah, apa semua. Dan itu pun bagus untuk dibisniskan, disewakan. Jadi punya nilai ekonomi seperti 20.000 misalnya sekali game atau apa. Nah, itu kan masing-masing ada fasilitas umum tiap RT RW, apalagi tingkat kelurahan. Dan kami juga di anggota Makassar ini ada yang namanya Pak Lurah Pak Lurah itu. Dan itu ikut kemarin ke Fornas di NTB. Dapat juara juga itu Pak Lurah itu. Jadi itu strategi kita. Jadi supaya lebih masif olahraga dengan sepak bola berjalan.
Nah, untuk target kedepannya untuk mungkin pengenalan olahraga ini di masyarakat, mungkinkah nanti dihadirkan di CFD atau Car Free Day ini, Pak? Karena kan bisa dikatakan lapangannya kan tidak harus selalu rumput toh, bisa juga mungkin di jalan juga itu. Mungkinkah nanti itu ada agenda untuk memperkenalkan olahraga ini ke masyarakat melalui mungkin CFD begitu? Itu pernah juga kita waktu di Losari sebelum menjelang Fornas Bandung Fornas 7 Bandung, kita adakan itu. Jadi semua Inorga itu melakukan eksibisi masing-masing. Jadi memperlihatkan tampilan-tampilan permainannya apa semua. Termasuk panah tradisional itu ya, kita sepak bola kita bawa bola teman-teman semua itu jadi keunikannya itu apa ya, mereka tahu begini ternyata ada sepak bola tidak boleh lari gitu. Berarti antusiasme masyarakat juga pas diadakannya itu sepak bola berjalan di CFD itu atau mungkin di Pantai Losari itu senang begitu menyambut olahraga ini. Alhamdulillah ya. Nah, kita ke Pak Udin dulu ini. Pak Udin, apa harapan tak untuk perkembangan persejasi di tingkat kecamatan dan kelurahan di Makassar ke depannya? Baik, jadi untuk berbicara harapan ke depannya tentunya yang pertama kita berharap persejasi ini artinya bisa menjawab dan mengurangi perasaan penasaran dari warga Kota Makassar itu sendiri, sehingga seperti yang saya sampaikan tadi bahwasanya langkah-langkah yang harus kita lakukan di kepengurusan ini harus kita lakukan sosialisasi lebih banyak untuk memperkenalkan olahraga sepak bola jalan ini di masyarakat dan di berbagai kalangan, baik itu di tingkat RT, RW, kemudian di sini dikatakan tingkat kecamatan dan kelurahan, karena kebetulan Pak Ketua Umum ini juga adalah seorang RT di salah satu kelurahan di kecamatan di Kota Makassar, sehingga diharapkan ini mampu membantu untuk bagaimana kita bisa mengembangkan persejasi ini, ditambah seperti yang disampaikan oleh Pak Ketum Provinsi tadi bahwasanya kebetulan kami berdua dengan Pak Lurah kebetulan hari ini dia bertugas di Kecamatan Ujung Tanah. Ini sekali lagi akan mempermudah kita untuk mengembangkan persejasi ini di masa-masa mendatang dalam hal mensosialisasikan olahraga sepak bola berjalan ini. Nah, kalau untuk Pak Eko, untuk pesan penutupnya untuk warga Kota Makassar agar bangkit semangatnya supaya bisa berolahraga, karena bisa dikatakan ini kita di Makassar ini rata-rata kemana-mana pakai motor, pakai Grab, jarang ada yang jalan. Bagaimana pesan-pesannya untuk ke masyarakat? Ya, sebagai masyarakat Makassar mungkin yang kita tahu masyarakat Makassar ini namanya keras. Jadi tentu saya mengajak untuk mari kita merubah gaya hidup kita, ya tentu dengan gaya hidup sehat, ya dengan memperbanyak berjalan. Termasuk sepak bola berjalan ini adalah salah satu wadah untuk kita bisa sehat dan bugar bersama. Betul. Ya, mari kita bagi masyarakat Makassar yang tentu masih belum mengenal kami, ya Persejasi Makassar, silahkan bisa bergabung dengan kami untuk fun-fun olahraga sepak bola berjalan. Kalau mau bergabung ini Pak Ketua di mana kira-kira ini? Kebetulan sekret kami itu ada di Jalan Syekh Yusuf, Perumahan Gria Mutiara Timur 2, Jalan Sarambrut, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rapocini. Ada tidak jadwal tetapnya ini Pak Ketua untuk fun-fun gamenya mungkin antar kecamatan ini? Alhamdulillah tadi hari Kamis, hari ini tadi sore ada. Sudah fun-fun game dengan antar kecamatan. Tapi kami mengundang untuk ketuanya dulu. Ketuanya dulu. Nanti ketuanya menyiapkan tim, baru kita buat, kan ada mau persiapan forkot ini. Jadi mereka nanti buat tim, kemudian bisa berpartisipasi dalam forkot nanti. Nah, untuk Pak Muhammad Nasir sendiri seperti apa sebagai ketua di provinsi,
sebagai penutup dialog kita di Pro 4 RRI Makassar, apa closing statement tak mengenai tekad dan harapan Persejasi Sulsel bisa benar-benar mengantarkan masyarakat kita ini menuju Indonesia Emas 2045. Ya. Tekad kita ini kan sebetulnya menuju pada masyarakat yang sehat. Iya. Nah, bagaimana masyarakat sehat itu ya lakukanlah olahraga masyarakat, termasuk sepak bola berjalan ini atau walking football. Karena di walking football tidak hanya berjalan, juga teknikan bermain yang lebih soft, safety yang lebih tinggi ya, tidak terjadi accident, cedera. Nah, dan juga lebih happiness itu. Jadi kalau hanya berjalan, nah itu kan kadang nilai happinessnya kurang. Dia hanya bermain tunggal. Jalan kalau saja. Kalau ini kita bermain jamak, beberapa orang yang kita hadapi dan bisa lucu-lucuan, ya itu. Jadi ada nilai sosial dan jiwa bahagia itu. Ya inilah yang bisa membuat kita lebih sehat dan bugar. Jadi tidak hanya sehatnya saja, bugarnya juga. Sehingga itu nanti ke depan tingkat kesehatan kita sudah cenderung mengurangi ketergantungan terhadap obat ya, seperti hipertensi, penyebab stroke dan jantung. Itu. Jadi saya kira mari kita bisa bergabung di Persejasi. Umumnya kita sering lakukan itu tiap minggu sore di lapangan gelanggang pusat Telkom. Kalau sekretariat kami ini ada di Kira Minasasari ya, di sekitar Minasaupa. Itu yang kita bisa komunikasikan melalui lewat sosmed. Di Walking Football Sulsel itu ada di YouTube-nya, Facebook-nya, Instagram dan TikTok. Itu sudah kami sebarkan semua itu, bagaimana model-model permainan dan supaya ada kecenderungan mereka tertarik. Dan kami tidak hanya komunitas lokal, regional ya, kabupaten kota, kami juga komunitas nasional dan internasional. Jadi kami sudah punya persahabatan di tingkat internasional. Ya, Malaysia, Singapura, India, Australia terutama, England, Eropa. Jadi malah kita bisa bergabung ke Walking Football Indonesia, Walking Football Sulawesi Selatan, sepak bola perjalan Sulawesi Selatan. Siap. Jadi sahabat budaya, kita seperti kita ketahui bahwasanya Persejasi ini terbentuk di tahun 2022. Nah, kemudian Persejasi sudah mengikuti beberapa event besar seperti Semarak Persejasi di Jakarta dengan mengikuti pelatihan wasit lisensi internasional. Kemudian ada juga di tahun 2023 pada bulan Maret mengikuti Wafa International Invitational WF Games. Kemudian di tahun yang sama juga merupakan anggota penuh Kormi Sulsel. Dan di tahun yang sama pada bulan Juni mengikuti Fornas ke-7 di Jawa Barat atau Bandung. Itu ada juara yang didapat. Ya, kita juara 3. Juara 3. Di atas kami Jawa Tengah dan Jawa Barat. Wow. Ya, itu sebuah prestasi tertinggi juga untuk di nasional. Kemudian pada tahun 2024 bulan Agustus mengikuti APWF Asia Pacific Walking Football Cup di Perth, Australia. Sudah internasional mainnya ternyata. Dapat trofi fair play. Alhamdulillah, karena kita lebih sopan. Karena kita memang ini orang Sulawesi Selatan ini terkenal dengan kesopanannya. Kemudian Forda Sulsel sudah diadakan juga. Iya, karena syarat menjadi
anggota penuh di Kormi Sulsel, Kormi Sulsel Selatan. Di tahun 2025 bulan Juli Fornas 8 Lombok di NTB juara Mataram. Ya alhamdulillah kita dapat pulang medali emas. Wow. Ya udah diperlihatkan dengan wali kota. Iya saya lihat tadi fotonya bahwa pegang medali emas tahu. Wih keren. Kemudian di tahun 2025 tanggal 13 juga pernah mengikuti APWF Cup lagi. Di Bali. Asia Pacific Walking Football Cup. Di Bali. Oh kita sebagai tuan rumah. Ya alhamdulillah kita diberi kepercayaan jadi tuan rumah. Hostnya ya Australia, India, Singapura, Malaysia dan beberapa negara lain gitu ya. Itu kita bawa pulang alhamdulillah ndak. Saya tadi pesimis hanya juara 2, tapi ternyata medali emas kita bawa pulang. Wow, ini lawan-lawannya, lawan-lawan internasional ini. Ini sahabatnya orang Singapura cemburu juga. Seharusnya si Singapura yang dapat, tapi kenapa kita ya? Dari sosial ya, Celebes namanya kita dulu Celebes. Iya, Celebes. Red Garuda Celebes. Red Garuda Celebes. Ya, itu khusus timnasnya dari Sulawesi Selatan. Timnas Sulawesi Selatan ceritanya ini. Kemudian di tahun ini mengikuti Walking Football Championship di Jakarta. Ya, Oktober nanti. Di bulan Oktober nanti. Itu pelatihan wasit dan juga Munas. Ya, itu rangkaian dari Munas. Sebelumnya itu dilakukan pelatihan wasit berrelasi internasional dan juga championshipnya itu nanti wasitnya itu yang dilatih memimpin pertandingan. Setelah itu kita Munas bersama menentukan tadi ini jawaban bagaimana menuju ke prestasi. Karena saya termasuk ditunjuk untuk menyusun dan ADRT yang baru nanti untuk di Munas itu kita masukkan organisasi prestasi. Tinggal kualifikasinya apa ya. Kita itu. Mungkin demikian ya pertemuan kita pada program Aspirasi Budaya Lokal. Dan sahabat budaya, demikian kebersamaan kita di program siaran apresiasi budaya lokal dengan tema dari tekad dan harapan menuju prestasi dalam memasyarakatkan olahraga menuju Indonesia Emas 2045 bersama Bapak Dr. Muhammad Nasir SPMP selaku Ketua Umum Inorga Persejasi Provinsi Sulawesi Selatan dan Bapak Eko Sutrisno SH selaku Ketua Umum Inorga Persejasi Kota Makassar serta Bapak Udin Sangkala SPDGR CLQ selaku Koordinator Bidang Keanggotaan dan Organisasi Inorga Persejasi Makassar yang juga merangkap sebagai Sekretaris Korcam Persejasi Kecamatan Ujung Tanah. Saya Ahmad Kahfi pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.